366. Madabaki 366. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat datang di gedung gereja pusat paroki. Kita memasuki Minggu Prapaskah kedua. Secara khusus selama masa Prapaskah ini kita diajak untuk bertobat, sama seperti Kristus yang menunjukkan dalam bacaan Injil sebentar orang dengarkan bagaimana Yesus bertemu dengan Allah. Gunung adalah lambang kediaman Allah. Dia tiba kudapa dengan Allah dan membicarakan menyangkut proses untuk pengangkatannya, pengakuannya untuk mengalami kemuliaan. Namun untuk mencapai semuanya itu Yesus harus menghadapi penderitaan, kembali ke Yerusalem, mengalami penderitaan dan menunjukkan kepada umat manusia bahwa Dia rela mati demi untuk keselamatan kita umat manusia.
Dan apa yang terjadi? Sesudah dia mengalami semuanya itu dengan ketaatannya kepada Allah, akhirnya Yesus dimuliakan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan meraja dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Paskah adalah kebangkitan. Untuk itu, agar layak kita merayakan misteri penyelamatan ini, mari kita merendahkan diri dan mengakui akan dosa-dosa kita. Saya mengaku Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihan kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Madabakti 339. Disebut 339. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan putra-Mu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabda-Mu dan memurnikan mata batin kami, agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman kepadanya, "Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikian banyaknya keturunanmu kelak." Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim
untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu. Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu dan membelahnya menjadi 2. Lalu belahan-belahan itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus sentah? Tuhan adalah terang dan keselamatan. Dengarlah ya Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Mu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan daku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan
di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Yesus Tuhan, Raja mulia Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia.
Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu, ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari. Meskipun suasana sosial memang panas, dan bagus juga torang rasa panas supaya torang rasa bagaimana menderita. Bagus juga torang sekarang mengalami penderitaan masing-masing. Mungkin ada yang sakit penyakit, nggak apa-apa. Ada yang sakit ekonomi, nggak apa-apa. Ada yang sakit cinta, nggak apa-apa. Ada yang pokoknya segala penyakit, termasuk saya juga penyakitan, nggak apa-apa. Cuma menjadi pertanyaan sampai sekarang, dan dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, orang sering bertanya, siapa Tuhan kasih penderitaan? Apalagi saya sebagai imam melayani dia kurang lebih 30 tahun harus menderita. Dan pertanyaan ini pasti semua mengalami. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, dari saya dan Anda berbagai macam pemikiran dan penafsiran dan berbagai macam tanggapan kita. Ada yang frustrasi, bahkan ada yang semua bunuh diri. Silakan, mau bunuh diri silakan. Tetapi ingat, dosa paling berat bunuh diri. Ada yang mulai mengatakan, Tuhan itu kurang ajar. Siapa dia? Dikatakan mencintai manusia, mencintai alam semesta. Tong siapa ini? Banyak orang menderita, mati, baku bunuh, perang dan sebagainya, bahkan longsor dan sebagainya. Memang tidak betul ini Tuhan. Ada juga yang mengatakan ini Tuhan yang tidak ada. Ateis, tidak percaya. Bahkan ada orang yang sudah dipermandikan, yang sudah mengakui Tuhan, marah. Sekarang ini mereka acuh tak acuh. Nah, tidak ada Pak Tuhan. Bahkan ada orang yang mencobai Tuhan, melawan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan yang mau melawan Tuhan. Baca kitab suci. Bagaimana Firaun di Mesir, orang-orang Mesir mau melawan Tuhan, bikin menara. Apa yang terjadi? Hancur. Bagaimana Kain mengandalkan dirinya sebagai orang yang mampu, bahwa semuanya dia boleh, dan akhirnya membunuh Habel karena persembahan Habel yang tulus. Bagaimana air bah, bagaimana sekarang ini banyak orang, bahkan kelompok-kelompok yang mulai mengandalkan diri sendiri, mengatakan bahwa Tuhan itu
Nomor 2, bahkan mungkin saya dan Anda pernah juga berbuat atau berpikiran Tuhan tidak ada. Padahal ingat baik-baik, kehancuran manusia dan dunia termasuk diri kita sendiri bukan disebabkan oleh Tuhan. Bom nuklir bukan diciptakan oleh Tuhan. Pembunuhan bukan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang nak suruh membunuh. Pelakor-pelakor bukan diciptakan oleh Tuhan karena keinginan pribadi. Korupsi bukan diciptakan oleh Tuhan. Sakit bukan diciptakan oleh Tuhan sama dengan kita sakit. Pada awalnya baik-baik, karena kurang ajar kitanya, nyandak urus diri sendiri, pokoknya ada babi putar atau babi utang atau segala macam, bagi akhirnya tobat. Ilmu sontong senimau. Siapa suruh? Jadi menjawab pertanyaan Anda dan saya, penderitaan, kesengsaraan siapa yang bikin? Manusia yang bikin. Karena pada awal mulanya Allah menciptakan segala-galanya baik adanya. Cuma Tuhan begitu mencintai umat manusia sehingga dari dulu sampai sekarang, bahkan yang sampai terakhir, dia merelakan Yesus sendiri untuk berkorban, untuk mengangkat harkat martabat kita manusia. Bahkan rela mati di kayu salib demi untuk kita selamat. Bayangkan tuh Tuhan begitu kan, cuma orang Tuhan yang begitu. Mungkin Tuhan-Tuhan lainnya enggak. Penguasa-penguasa mungkin yang berkuasa. Nah, cuma Tuhan Allah. Dengan demikian maka hal-hal yang orang buat untuk memuji, memuliakan dan mencintai Tuhan itu bukan sebenarnya betul apa nggak berpengaruh pada Tuhan. Cuma kita sebagai orang yang mengalami cinta belas kasihan Tuhan, maka menjadi kewajiban saya dan semua manusia untuk menghormati, mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan raga. Itulah hukum yang pertama. Jadi siapa yang tidak menghormati, mencintai Tuhan, melakukan kehendaknya, salah sendiri, berdosa. Itu konteks supaya umat tahu siapa orang mesti masuk gereja, siapa orang mesti berbuat baik, siapa orang mesti bertobat, siapa orang mesti berpantang. Itu bukan Tuhan yang suruh. Bukan Tuhan yang suruh, orang yang harus yukan Tuhan tebaikan. Orang mesti bikin begini karena orang sudah bikin jahat pada dia, so berdosa, maka orang harus kembali kepadanya, maka orang mesti bikin begitu. So itu gereja yang diserahkan oleh Yesus untuk mengatur. Petrus di atas wadah ini akan kudirikan gerejaku. Dan Allah maupun sampai akhir zaman saya akan menjaga gerejaku. Yang sekarang terbukti, yang dari 2000 sejak Yesus lahir sampai sekarang, gereja yang tetap kokoh, yang tetap berdiri, yang tetap memegang ajaran rasuli Yesus Kristus siapa? Saya tidak menyebutkan, pikir sendiri. Berbahagialah kita umat Katolik, karena banyak sarana yang telah diberikan oleh gereja untuk membantu orang bagaimana memuji dan memuliakan Tuhan, supaya orang mendapatkan rahmat berkat Tuhan. Masa Prapaskah adalah masa orang melihat diri, bagaimana cara orang memuji dan mencintai memuliakan Tuhan. Hormatilah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap raga, pokoknya segala-galanya. Jadi kalau ada umat yang mengeluh, aduh ada APP lagi ini, kacili itu.
Aduh, ada lagi jalan salib kecil. Aduh, mesti lagi pendalaman iman di wilayah rohani kecil itu. Aduh, kita mesti bertobat karena KP mata mulai karanjang, mesti babalik kecil itu. Torang pokoknya banyak hal selama masa prapaskah ini torang untuk berefleksi, melihat diri bagaimana torang mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kablakan dulu mencintai sesama, cintai dulu Tuhan, pasti sesama pasti torang akan cintai. Sehingga hukum yang pertama dan utama adalah mencintai Allah. Untuk itu umat yang terkasih, di dalam praktek kita khususnya di paroki GPI selama 4 minggu 5 minggu orang ada pendalaman APP yang sudah disusun oleh tim. Tolong ini pimpinan umat, pengurus dan umat terlibat di dalam pendalaman ini. Bahkan dipuncaki dengan bagaimana orang ibadat tobat. Jika orang hayati ini, berikan kesempatan untuk mendapatkan rahmat berkat dari Tuhan. Cuma 1-2 jam orang hadir. Maka orang mau pergi kerja, atau mau pergi di kafe, atau mau pergi nonton bioskop, atau mau lihat tuh YouTube dengan jam-jam. Padahal ini adalah sarana untuk penyelamatan Anda, pendalaman. Sebenarnya bukan kewajiban, ini hak orang. Bersyukur bahwa gereja memberikan sarana. Mau pakai atau nyanda terserah Anda. Kami dari tim sudah berusaha, tim kursus maupun bidang kerohanian supaya membantu orang supaya kalmati nyanda lama di api pencucian. Bahkan sarana juga yang akan diberikan oleh gereja khususnya paroki kita bahwa bulan April mungkin pertengahan ada sakramen pengakuan dosa sebagai puncak dari pertobatan dan masa prapaskah kita. Pakai itu. Ya, ingat baik-baik. Makanya nak mau pakai juga nggak apa-apa. Jangan sampai serta mati saya di surga kemudian babatari di akhir pastor betul pastor awak dah bilang tapulung tuh betul siapa suruh betul tuh Pak Kanto dah bilang betul tuh terlambat sayang. Kalau perlu kita bilang Pak Petrus tambah lagi dalam siksa di api pencucian supaya tobat memang. Suta rabe-rabe tuh mulu dengan apa ini orang memberikan sarana keselamatan. Apalagi Pastor Angki dengan dia kecerewetnya demi untuk umat, bukan untuk pribadi sendiri. Siksa-siksa pakai umat. Kemudian juga banyak sarana pantang dan puasa, terserah. Kita contoh dengan kita berpantang. Mohon maaf saya harus katakan pada saat ini sebenarnya kita dah pikir selama 40 hari ini kita mau berpantang rokok. Gagal. Kita ganti dengan berpuasa. Biasa 1 hari 5-6 batang, sekarang 2-3 habis makan pagi siang malam. Kanyada memang stres memang. Pelan-pelan, siapa tahu kemudian bisa. Nggak apa-apa, harus aku. Tapi setelah saya mengurangi rokok, saya dapat nafas. Berguna untuk kita. Mungkin orang berpantang daging. Nggak apa-apa. Supaya tuh kolesterol dan trigliserida tak kurang. Demi siapa? Bukan untuk saya, untuk gereja atau yang menganjurkan. Demi diri sendiri. Apalagi orang berpantang dan berpuasa, kemudian orang beramal kepada sesama, tiket untuk masuk surga. Betapa
Berbahagianya orang bilang, aduh Pastor Alo, makasih bahannya sudah membantu, kami doakan supaya nyandak lama di api pencucian langsung masuk surga. Odoh, marka dia maki-maki, kurang ajar dia. Kayak begini, mampu marahil mau membantu nyandak, no tak kurang, oh, habis. Itu. Jadi itu hal-hal yang orang boleh buat, panjang kata mau khotbah paling sampai besok nak mau kelar-kelar tentang ini. Bicara tentang katekese, tapi umat mari kita menyadari, pakailah kesempatan ini demi kemuliaan Tuhan dan kemuliaan sesama. Semoga ini menjadi berkat, sama seperti Yesus, dia naik ke gunung, bertemu dengan Tuhan Allah, dan bertemu juga dengan Musa dan Elia, membicarakan sebenarnya kalau kita jadi Tuhan pasti mau turun dari apa surga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, hei turun, banyak manusia yang membutuhkan kamu Yesus, yang harus kamu selamatkan. Pi menderita dulu, tunjukkanlah kepada seluruh umat manusia bahwa Allah dan Yesus sendiri mencintai mereka, rela mati demi manusia, supaya dorang mengerti. Maka dorang mau bekik atau nyandak terserah Anda. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita dan gereja. Oleh karena kasih-Nya yang begitu agung kepada manusia, Allah Bapa berkenan mengutus putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, demi keselamatan kita dengan bersabda, inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa Allah yang sungguh dekat dan penuh kasih setia. Bagi gereja Allah, semoga umat Allah semakin menyadari bahwa tugas perutusan sebagai putra-putrinya yang terkasih adalah berbagi hidup dengan sesama demi keselamatan seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pejabat pemerintah, semoga para pejabat pemerintahan selalu diterangi oleh sabda Allah agar semakin menyadari tugas pelayanan dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan dan menderita kelaparan, semoga Allah menumbuhkan di dalam hati kita rasa belas kasih dan cinta kasih yang mendalam terhadap mereka yang lapar dan miskin, sehingga kita pun tergerak untuk secara nyata membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan kelaparan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita para pendosa,
Semoga Allah membimbing kita untuk berani selalu membangun sikap tobat dan meninggalkan kedosaan kita berkat kemurahan hati-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama dengan penyelenggara misa hari ini, wilayah rohani Santo Ambrosius bersyukur dan mohon berkat untuk kehidupan pelayanan di tengah-tengah umat. Dan kita berdoa untuk pimpinan dan pengurus yang ada, semoga mereka dapat melayani dengan baik dan segala rencana usaha baik pribadi umat yang ada di wilayah rohani diberkati selalu oleh Tuhan. Dan akhirnya bersama dengan keluarga Luhukai Moningka bersyukur atas segala rahmat, khususnya terkabulnya doa novena Tiga Sela Maria oleh keluarga. Marilah kita mohon, Allah Bapa yang Maha Mulia, dengarkanlah doa-doa kami dan berikanlah kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu sebagai Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yang terkasih dalam persiapan persembahan. Lagu persembahan Mada Bakti nomor 233. Mada Bakti nomor 234.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ialah kami mohon semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat celah dan menguduskan jiwa raga untukmu, raga umatmu, untuk merayakan pesta kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Oleh sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri
iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami ada di surga, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sepujilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat hari Minggu Prapaskah kedua, mohon maaf lahir batin, selamat berpantang dan berpuasa dan beramal kasih.
lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas menebankan saya. Tubuh dan darah Kristus. Mada Bakti nomor 690. Mada Bakti 691. Kau jadikan aku
Mada Bakti 371.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut misteri yang mulia ini, maka kami bersyukur kepadamu sebab meskipun masih berada di dunia ini, kami telah engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Berapa penyampaian gereja ini. Makasih umat atas partisipasi. Makasih kepada kita semua atas yang telah dengan salah satu cara mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, kehadiran penyelenggara liturgi. Makasih banyak wilayah rohani Ambrosius ya. Makasih kepada Kantores, makasih kepada Miss Dinar, Ki Boris, makasih kepada tata laksana, keamanan, dan semua. Beberapa hal yang perlu orang perhatikan dalam rangka persiapan untuk Paskah. Yang pertama, sejak minggu Prapaskah pertama sampai minggu Prapaskah kelima, maka diwajibkan kepada wilayah-wilayah rohani untuk mengadakan pendalaman, yaitu pendalaman aksi puasa pembangunan, pendalaman iman, teristimewa merefleksikan tentang APP tahun 2025, dan nanti dipuncaki dengan ibadah tobat, dan kalau ada bapak pengakuan dengan pemberian atau penerimaan sakramen pengampunan. Untuk itu maka tim kursus dan juga bidang kerohanian telah berusaha untuk menerbitkan satu panduan agar supaya umat, teristimewa pimpinan atau yang akan memakai buku ini untuk pendalaman, ada pedoman. Di situ sudah diatur sedemikian rupa sehingga dengan mudah bisa dilaksanakan. Cuma meminta kepada pimpinan umat dan pengurus, tolong selama 5 minggu ini dalam pendalaman iman harus orang yang tahu. Secara khusus yang pertama-tama yang ikut pendalaman di sini. Sebab ada wilayah rohani yang cuma kasih anak-anak, kasihan. Cuma ibadat biasa enggak apa-apa. Pendalaman ada kata kese yang harus dimengerti. Kalau anak-anak konoran cuma baca tre-tre, kata yang benar dia ucapkan tetapi bisa dalam pengertian yang salah. Untuk itu diminta untuk ke depan, untuk pendalaman kedua, bahwa yang dapat menyampaikan yaitu orang yang di wilayah rohani yang dianggap mampu secara khusus, yaitu seksi kerohanian. Atau kalau seksi kerohanian ada halangan, carilah orang. Kalau nak mampu untuk pendalaman ini, maka boleh hubungi bidang kerohanian. Bahwa bidang kerohanian dengan timnya siap turun untuk membantu khususnya untuk pendalaman ini. Sedangkan ibadat itu. Jadi pernah diedarkan kontak person untuk tim yang akan turun di wilayah-wilayah rohani. Jadi tolong, kalau memang perlu hubungi mereka atau hubungi Pak Kanto sebagai bidang kerohanian untuk melaksanakan itu. Itu yang apalagi untuk ibadat tobat. Sebab dari masukan-masukan yang ada dan evaluasi dari bidang kerohanian, ada wilayah rohani yang dalam pendalaman cuma dipimpin oleh anak-anak kasihan, artinya
tidak, ya bukan bagaimana, bukan meremehkan anak-anak, tetapi belum pas untuk hal tersebut. Apalagi ada pendalaman. Harus dimengerti sehingga bidang kerohanian menawarkan kalau tuh ada kesulitan boleh hubungi mereka dengan timnya akan mendampingi untuk wilayah tersebut. Nah, untuk itu sudah di-print, sudah dibuat kurang lebih 51 halaman. Berbahagi apa berarti apa? 51 sekitar 10 lah, 11-12 halaman bolak-balik yang akan difotokopi. Untuk itu silakan pimpinan umat, ketua-ketua wilayah rohani menghubungi bidang kerohanian untuk pengadaan hal ini dengan catatan ya pengembalian doi fotokopi, kan ada di kas-kas, kan ada DP pengembalian nak sampai 10 atau 20 ribu ya, sebab kalau mau print ancur tuh print, tapi sudah dibuat itu. Jadi ini setiap wilayah rohani boleh mengambil. Nanti kalau memperbanyak di wilayah rohani terserah untuk setiap keluarga. Berikut, dalam rangka untuk persiapan Paskah diingatkan untuk kantores supaya memperhatikan untuk persiapan. Jadi nanti ada pertemuan dengan bidang kerohanian tentang bagaimana waktu dan pelatihan diatur supaya dalam rangka menyambut hari suci dan pesta Paskah memang cukup berat tugas dari kantores. Untuk itu jauh-jauh sebelumnya diharapkan supaya ketika ada undangan untuk latihan atau apa akan ada pertemuan mengatur mohon hadir bagi mereka yang sudah tercatat sebagai anggota kantores. Ada yang masih mau bergabung silakan.